tepuk tangan. Siapa yang mau dengar cerita? Yes, kita cerita sekarang. Kak Resa akan cerita tentang petualangan ajaib siput kecil. Siapa yang tahu hewan siput? Saya. Ada apanya di belakang siput? Rumah. Ada rumah. Dia jalannya kencang apa lambat? Kencang, lambat. Kalau naik motor kencang. Nah, siput ini tinggal di sebuah tempat di hutan di Kalimantan. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Masih banyak hutan, masih banyak pohon. Suatu hari, binatang-binatangnya berkumpul di dalam hutan. Hewan-hewan itu berkumpul karena mereka habis liburan. Ada angsa yang liburnya ke Sulawesi. Dia terbang dan melihat tempat-tempat yang bagus di sana. Terus ada kelinci yang liburan ke sebuah desa. Dia menemukan kebun wortel yang sangat luas. Giliran mereka tanya temennya si siput, siputnya bingung. Terus si siput itu menangis karena dia nggak bisa kemana-mana. Karena siput itu jalannya lambat apa cepat? Lambat. Siputnya nangis. Aku nggak bisa liburan kemana-mana soalnya rumahku berat, jalanku lambat. Jadi aku di sini-sini terus. Terus siputnya pergi. Dia meninggalkan teman-temannya, jalan masuk ke dalam hutan. Waktu di perjalanan, dia disenggol, dicolek oleh sesuatu. Nyoleknya gimana? Waduh, ada yang nyolek nih. Aku jalan lagi. Begitu dia jalan, dia ada yang nyolek lagi. Gimana nyoleknya? Pas dia lihat ke belakang, Wah, ternyata bapak kura-kura. kura-kuranya nanya sama siput, "Siput, kamu kenapa nangis?" Ya, soalnya aku nggak bisa liburan kemana-mana. Temanku liburan jauh sekali. Mereka bisa main kemana-mana, tempat-tempat yang bagus. Aku kan siput, jalannya nggak bisa cepat. Jalannya juga lambat. Oh, kura-kuranya bilang, "Kalau begitu, kamu harus ikut aku." Ketika itu, si kura-kura mengajak siput untuk ke sebuah tempat. "Ayo sini, aku akan ajak kamu berlibur di sebuah tempat yang sangat bagus." Terus mereka jalan, masuk ke dalam hutan. Jalannya gini, ting, tong, ting, tong. Ini jalan sama-sama. Ting, tong, ting, tong. Wah, kita udah sampai nih. Ya, kita sudah sampai di tempat berlibur. Kok nggak ada apa-apanya? Ada, di sini banyak sekali hal-hal yang bagus. Sekarang coba kamu lihat ada tulisan apa di sini. Ternyata di tempat itu ada tulisan perpustakaan. Apa tulisannya? Perpustakaan. Siputnya sebel. Masa liburan di perpustakaan? Ini kan tempat buku, bukan tempat libur. Nah, setelah itu siputnya kan lagi marah-marah tuh. Ini perpustakaan tempat buku, bukan tempat libur. Kura-kuranya bilang gini sama siput. "Sekarang kita masuk ke dalam perpustakaan." Kura-kura itu mengambil sebuah buku. Di sampul buku itu ada gambar pantai yang sangat bagus. Pasirnya warna putih, langitnya warna biru, kemudian ada pohon kelapa. Siapa yang pernah main ke pantai? Wes, siputnya bilang gini. Ini kan gambar pantai. Ya betul, ini gambar pantai. Sekarang kita harus membuka buku ini sama-sama. Ya udah kita buka. Buka bukunya gini ya. Toeng, 1, 2, 3. Nah, ketika buku itu dibuka, si kura-kura langsung bilang, "Sekarang kita tarik napas sama-sama. Ayo semuanya tarik napas. Buang pelan-pelan. Supaya buku ini bisa dirasakan, kita harus menggunakan imajinasi." Menggunakan apa? Imajinasi. Oh iya, imajinasi. Aku akan menggunakan imajinasi. Siput itu melihat gambar. Wah, ada gambar yang bagus. Ada pantai, ada hewan laut, ada ombak. Ketika siput itu menggunakan imajinasi, dia bisa merasakan deburan ombak dan percikan ombak mengenai wajahnya. Aku coba menggunakan Menggunakan apa? Imajinasi. wow. Wah, ombaknya kerasa. Sekarang aku buka lagi. Wah, tempatnya bagus. Karena siput itu menggunakan imajinasinya, dia merasa bahwa dengan membuka buku, dia bisa masuk ke dalam alam buku, dan dia mulai berpetualang di dalam buku. Akhirnya dia bisa melihat indahnya kedalaman laut Indonesia, ikan yang warna-warni, pantai-pantai yang bagus. Dan setelah bukunya selesai, siputnya tertawa. Wah, aku senang sekali. Teman-teman, dengan membaca buku ini dan menggunakan apa namanya? Imajinasi.
kita akan bisa jalan-jalan kemana-mana. Sekarang aku mau ambil buku yang lain. Dia mengambil buku tentang sejarah. Akhirnya dia masuk ke dalam lorong waktu. Dia sampai ke sebuah tempat yang ada piramidnya. Tempat apa namanya? Piramid. Piramid ada di mana? Arab Mesir tepatnya. Dia masuk ke dalam piramid di Mesir. Kemudian dia mengambil buku lagi. Dia pergi ke sebuah tempat yang ada menara Eiffel. Ada di mana? Eropa, ada di Paris. Akhirnya siput itu bisa berpetualang melalui buku. Setelah membaca buku, dia datang lagi ke teman-temannya. Dia jalan pelan-pelan. Tuing, tuing, tuing. Kemudian dia bercerita. Hei teman-teman, aku sekarang bisa berpetualang. Angsanya nggak percaya. Kancilnya, kelincinya juga nggak percaya. Tapi waktu siput itu cerita tentang Mesir, tentang piramid, tentang hutan di Amazon, tentang menara Eiffel di Eropa, semua teman-temannya melongo. Wow, ternyata siputnya hebat. Padahal teman-teman tahu kan, siput itu bisa berpetualang karena apa? Buku. Karena imajinasi. Nah, setelah dia cerita sama teman-temannya di dalam hutan, teman-temannya menjadi kagum. Hei, siput, kok kamu bisa sih berpetualang ke Eropa, berpetualang ke Mesir, berpetualang ke Amazon, ke tempat-tempat di dunia? Siputnya bilang begini. Semua juga bisa. Caranya cuma satu. Kita main ke mana? Main kemana? Perpustakaan. Perpustakaan. Kemudian kita ambil satu buku. Dan ketika kita buka buku itu, kita gunakan apa? Imajinasi. Gunakan apa? Imajinasi. Nah, dengan imajinasi kita bisa berpetualang kemanapun kita mau. Begitu ceritanya tentang siput yang akhirnya bisa berpetualang. Nah, teman-teman, siapa yang mau rajin baca buku? Saya. Siapa yang mau rajin ke perpustakaan? Ada perpustakaan nggak di sini? Ada. Di mana? Sekolahan. Di sekolahan di sini juga ada. Jadi mulai sekarang, siapa yang mau rajin membaca buku lagi? Oke, begitu cerita tentang siput. Karesa akan cerita lagi di kesempatan yang lain bersama Nusantara Bertutur.